Tetapi kemudian orang Islam ini ganggu, rusak di Eropa, saudara ya. Demo, nah karu-karuan ya, kayak kemarin ya, bakar-bakar ban, apa segala macam, Jermannya ngamuk, deportasi semua. Lagi damai-damai, kita mau kasih damai kita ke kamu kesini malah ngerusak. Deportasi sekarang ya, Jerman ngamuk, saudara ya. Belanda juga sudah mulai mendeportasi, kalau Prancis sudah dari kemarin ya, mulai satu-satu deportasi, tapi Jerman ngamuk bener ya. Dalam 1 bulan ini, deportasi gede-gedean. Aduh, bayangin ya, Anda kalau nonton filmnya, saya tadi malam juga nonton film tentang ini ya, tentang imigran yang di Australia ya, detention center yang di Australia, Dima. Saya bilang, aduh, saya bersyukur ada di Belanda, nggak di Australia. Ya, ngeri ya, itu di Australia itu ngeri, saudara. Mungkin sekarang udah nggak ada. Itu beberapa tahun yang lalu ya, dikritik sama dunia internasional ya. Anak Australia menolak imigran. Tapi tujuannya baik. Kenapa kalau orang itu diterima, negara kita kacau. Contohnya siapa ya? Sekarang di Eropa, Amerika itu paling banyak terima imigran. Kacau balau. Gara-gara orang-orang ini kan. Nah, tapi nanti kan damai sekali. Kalau Anda melihat Eropa itu damai, benar-benar damai. Katanya Pak Paul, ruang bawah tanah Hamas, ruang operasionalnya udah ketemu dan itu udah diserbu apa gimana ya Pak Paul? Soalnya banyak berita kok nggak jelas ya. Jadi begini, ruang bawah tanah itu semua rumah sakit di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia, ya jahat ya. Itu adalah tempat persembunyiannya Hamas untuk naruh perbekalannya mereka, obat-obatan semua, termasuk rumah sakit Indonesia. Jadi kalau misalnya mungkin nggak dibom rumah sakit Indonesia, mungkin banget. Iya. Mungkin banget. Nah, makanya disisir. Nah, nyisirnya itu yang sekarang ini kesulitannya kan apa? Bagaimana membedakan itu korban rumah sakit dengan pejuang? Karena kan yang pejuangnya kan juga lagi dirawat di rumah sakit kan? Iya. Nah, itulah masalahnya. Tetapi makanya harus turun, harus disisir. Tadi malam sudah turun ya. Sebetulnya tank itu sudah ada di Gaza, sudah dari minggu lalu ya. Tetapi kan kemudian Amerika bilang jangan. Kenapa? Kenapa bilang jangan? Amerika sama Eropa bilang jangan. Karena korbannya ini tadi ya, 12 Amerika, 6 Prancis, 12 Jerman, 12 Amerika, 15 Argentina, 6 orang Prancis. Ya kan? Sepertiga dari yang disandra itu orang Amerika dan orang Eropa. Makanya mereka tidak mau kejahatan senjata, tetapi jangan operasi darat, jangan ground orlog, jangan perang darat, jangan. Karena bahaya sekali, bisa mati semua nih, sandranya bisa mati semua. Indonesia masih mendukung ini, Indonesia bagian dari kebencian itu sebetulnya. Indonesia bagian dari Israel, kenapa 7.000 orang mati? Kalau itu Israel lebih kejam dong. 7.000 itu Hamas semua. Iya. Anak-anak Pak, iya tadi kan sudah dikasih tahu gambar videonya. Anak-anak pun ikut perang Hamas itu. Jadi semua orang di Hamas, semua orang di Gaza itu ya Hamas sebetulnya. Mereka ikut perang. Jadi sebetulnya ya ground orlog itu nggak ada ajar semua pun ya nggak masalah. Karena mereka ya Hamas, ya perang head to head. Orang sipilnya di Gaza itu ya Hamas. Angkat senjata. Masa mau didiemin? Mikrofonnya dinyalakan, Rosun Ababan. Ya, Pastor. Mengapa ya nubuatan Islam itu nanti mereka menubuatkan kan kiamat tidak akan datang sampai Yahudi terbunuh semua, dan itu memang nanti kan akan terjadi. Terus yang kedua, kekejutan yang di 1 Tesalonika berapa tadi itu? Tiba-tiba mereka terkejut. Nah, ayat 3 itu. Mungkin seperti serangan itu tadi ya, yang tanggal 7. Bukan. Nanti itu kan damai, seluruh dunia damai. Kalau damai, Anda nggak tahu ya, nggak usah kebayang namanya damai, hampir nggak percaya ya ada damai di dunia ya. Waktu saya bilang, ada orang Belanda bilang, ya ini orang Israel itu meninggalkan Tuhan, menolak Yesus segala macam. Saya bilang, Tante, 2024 nanti damai. Dia nggak percaya, saudara. Ada damai. Karena rasanya mustahil ada damai di dunia ini ya. Saudara, kalau Anda dari Indonesia pergi ke Belanda, Anda akan merasakan bahwa Belanda ini surga, saudara. Ya, kecuali Anda yang memang tukang ngeluh ya.
Bayangin, ya saya ya 3 tahun saya nggak boleh kerja, tapi kita hidup kecukupan, saudara ya. Kita dikasih 400 euro. Ya, kalau dulu waktu di Jerman banyak ya, 1.200 ya. Setahun 1.200 kita bisa nabung, saya bisa kirim uang buat beli tiket keluarga saya, saudara ya. Anda bayangin bahwa Eropa ini adalah surga. Ya, serius saudara, Anda lihat ya, nggak ada sampah di jalan, bersih semua. Bunga-bunga ya, ini kan lagi mau musim ini, wah Anda lihat kuning semua ya, aduh rasanya indah semua. Anda kayak nonton film Korea itu lagi mau roman-romanan, kuning semua ya, alamnya ya, hutannya ya, kuning semua saudara sepanjang jalan. Indah seperti surga beneran. Ya, tetapi kemudian orang Islam ini ganggu, rusak di Eropa saudara ya, demo nggak karu-karuan ya, kayak kemarin ya bakar-bakar ban apa segala macam, ini Jermannya ngamuk, deportasi semua. Lagi damai-damai, kita mau kasih damai kita ke kamu kesini malah ngerusak. Dideportasi sekarang ya, Jerman ngamuk saudara ya. Belanda juga sudah mulai mendeportasi, kalau Prancis sudah dari kemarin ya, mulai satu-satu deportasi, tapi Jerman ngamuk bener ya. Dalam 1 bulan ini deportasi gede-gedean. Aduh bayangin ya, Anda kalau nonton filmnya, saya tadi malam juga nonton film tentang ini ya, tentang imigran yang di Australia ya, detention center yang di Australia, Dima. Saya bilang, aduh, saya bersyukur ada di Belanda, nggak di Australia. Ya, ngeri ya, di Australia itu ngeri saudara. Mungkin sekarang udah nggak ada. Itu beberapa tahun yang lalu ya dikritik sama dunia internasional ya. Karena Australia menolak imigran. Tapi tujuannya baik. Kenapa kalau orang itu diterima, negara kita kacau. Contohnya siapa ya? Sekarang di Eropa, di Amerika itu paling banyak terima imigran, kacau balau. Gara-gara orang-orang ini kan. Nah, tapi nanti kan damai sekali. Kalau Anda melihat Eropa itu damai, benar-benar damai. Ya, enak sekali tinggal di Eropa, saudara, sungguh. Saya bilang, aduh Tuhan, kok Tuhan nyuruh saya pergi ke Eropa untuk tangan Injil, sehingga saya no komplain. Saya tiap hari bangun, saya mengucap syukur, no komplain. Tiap hari saya bangun, no komplain. Seberat apapun masalah yang saya hadapi, caci makinya orang, saya tidak urusan, no komplain, saudara. No komplain. Itu ya, Bu Rose ya, memang damai. Itu Bu Rose. Iya, Pastor, satu lagi, apa ya, saya jadi lupa ya. Ya. Jadi lupa, nanti lagi lupa saya. Nggak usah dimatiin mikrofonnya, diingat-ingat. Iya, Angka 2. Saudara, kita dengarkan ini dulu nih. Udah bicara. Aku tolong dulu, mereka ditolak oleh gereja dan Sebentar, ditolak oleh gereja itu maksudnya gimana? Maksudnya jadi waktu itu aku ditelepon jam 11 malam. Jadi ada keluarga yang jenazahnya masih ada di rumah sakit, dari pagi belum keluar karena mereka sudah menghubungi gereja mereka dan mereka tidak mau mengurus. Ditolak. Ini jemaat dari gereja gereja itu. Gitu. Padahal kan tidak harus gereja yang ngurus, keluarganya kan bisa ngurus sendiri juga. Karena mereka perantau, mereka cuman hidupnya susah jadi tukang tambal ban dan mereka benar-benar miskin, hidup cuman di satu kamar doang, umpek-umpekan di satu situ. Oh, jadi maksudnya biaya rumah untuk sakit, nebus. Tadi gini terus saudara ya, ada apa ini ya? Waduh, saudara. Intinya ya, ada gereja di Indonesia, dia menolak untuk membiayai ada jemaat yang meninggal ya saudara ya. Itu padahal jemaatnya gereja itu saudara. Alasannya banyak pokoknya. Padahal itu jemaat dari gereja tersebut. Dan sebetulnya ada dari jemaatnya gereja-gereja itu banyak yang ke tempat kita ya. Akhirnya kita biayai sekolahnya, kita biayai semuanya ya. Kita biayai yang dari gereja-gereja lain, kita biayai. Tapi saya bilang dia harus aktif di dalam komunitas kita 3 bulan. Sebab apa? Supaya dia mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma minta-minta. Apakah kita untung? Saudara? Enggak. Kan kita mau kasih duit, bukan kita mau minta duit dari dia. Ya kan? Supaya dia mendengar, supaya dia firmannya itu nanti dia dengar, dan suatu ketika akan jadi rema buat dia. Pak, mau nggak punya pulsa, dibeliin saudara. Dibeliin pulsanya. Ya. Kita nanti Natalan akan bagi-bagi sepatu, bagi-bagi tas untuk orang-orang komunitas kita, anak-anaknya. Ya makanya saudara yang terbeban, ya Anda boleh menabur hadiah Natal ke mana ini, ke Bun Pagi, Yayasan Bun Pagi, kodenya 25 saudara ya.
Anda menabur, porsinya 25. Semua, kita banyak ya, kita ya, kemarin Bu Vivin kemarin dan Pak Alex ada membantu ngurusin BPJS-nya orang yang sakit. Tadi kan tanya BPJS gimana, ya nggak bisa, dia nggak punya KTP, nggak punya apa. Bu Vivin kemarin ngurusin BPJS-nya, ada satu orang Banten ya, yang itu tugas kita, saudara, tugas gereja, menghadirkan kerajaan Allah. Kalau gereja sampai nolak begini, sampai mayatnya itu sampai busuk, nggak ada yang, karena gereja nggak mau ngurusin, saudara. Seberapa sih? 10 juta katanya habisnya. Aduh, gereja ini miliaran, saudara, kolektanya. Kenapa sih nggak mau cuma 10 juta? Ya kan? Padahal sudah ada yang ngasih tahu orang-orang ini juga sesama. Nah, itu sama. Makanya, ya saudara, aktif di Embun Pagi, ya. Supaya ada yang ngurus. Ya, ketika Anda ada kesulitan-kesulitan, itulah gunanya gereja hadir dalam masyarakat, menghadirkan kerajaan Allah. Ya, Anda sok-sokan replacement teologi gundul peyang, sementara Anda tidak berbuah, sibuk ganti-ganti mobil pendeta-pendetanya. Ya, saudara ya. Hari ini sawerannya banyak sekali. Ini AK2, silakan. Sebentar, sebelum AK2, ini saya mau kasih tahu dulu, ini sawerannya banyak banget. Ya, AK2 silakan. Sebentar ya, ini kita lanjutkan dulu, ini takutnya lupa nih ya. Takutnya lupa, saudara ya. Sebentar nih. Ada Hibachi, terima kasih dari Amerika. Ada Golda Indira, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai itu artinya Am people Israel, people of Israel Chai, itu hayat ya, alive. Am Yisrael Chai, people of Israel alive. Ya, Rosa Mawar, God bless you. Samar, God bless you. Mana lagi nih ya? Hari ini kita rekor, saudara ya, memecahkan rekor minggu lalu 30, ini 34, saudara ya. Kelas CBC, God bless you. Ritsil, W258, God bless you. Saudara, 30% dari kolektor, dari semua yang terkumpul di YouTube saya, penghasilan YouTube saya 30%, nanti diberikan kembali, saya kembalikan ke yayasan, saudara, supaya Anda yang nyawer di sini diberkati, benar-benar diberkati. Kalau Anda nyawer cuma buat saya, ya saya berdoa terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tapi kalau kemudian saya kembalikan ke yayasan, Anda juga diberkati, saudara ya. Ya, 30%, karena yang 30% untuk biaya operasional saya, yang 30% ya buat saya. Buat saya. Gitu ya, saudara ya. Ini saya kasih laporan dulu, keuangannya kemarin ya. Estimated revenue ya, saudara ya. Oktober, bulan September kemarin ya, 800 ya. Kalau yang bulan Agustus segala macam sudah habis buat bikin teras kemarin ya, kita bikin studio. Oktober 888 ditambah ya, ditambah. Jadi yang kemarin kan 800 sudah saya kirim 4 juta ya ke yayasan. Nah, yang dari Hagios kemarin kita dapat 200, berarti kita sudah dapat 1000, saudara ya. Ini kan Oktober 200 ditambah tadi 800, berarti itu udah 1000 ya. Berarti kalau 1000 misalnya kita nanti dapat 1100, maka 30%-nya yaitu 330 euro, berarti 5 juta. Kurang lebih 5,5 juta setengah saya harus kembalikan ke yayasan. Begitu, saudara ya. Supaya Anda juga diberkati ya. Saya diberkati juga Anda diberkati. Karena yayasan ini sebenarnya untuk memberkati kalian semua juga. Ya, orang-orang yang tidak mampu tentunya ya. Oke, God bless you. Cuman kenapa nyawer di sini? Ya buat senang-senang saja. Ya sudah, kita senang-senang happy-happy. Tapi saya tetap berharap Anda bisa tetap menyumbang berdonasi ke yayasan langsung, saudara ya. Supaya Anda, supaya teman-teman ini benar-benar langsung mendapatkan kerajaan Allah yang kau hadirkan bagi mereka. Aka, lanjut Aka. Mikrofonnya dinyalakan. Iya. Shalom Pak Paul, teman-teman, shalom. Ya. Mau tanya Pak Paul, katanya ruang bawah tanah Hamas, ruang operasionalnya sudah ketemu dan itu udah diserbu apa gimana ya Pak Paul? Soalnya banyak berita kok nggak jelas ya. Jadi begini, ruang bawah tanah itu semua rumah sakit di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia, ya jahat ya. Itu adalah tempat persembunyiannya Hamas untuk naruh perbekalannya mereka, obat-obatan semua, termasuk rumah sakit Indonesia. Jadi kalau misalnya mungkin nggak dibom rumah sakit Indonesia, mungkin banget. Iya. Mungkin banget. Nah, makanya disisir. Nah, nyisirnya itu yang sekarang ini kesulitannya kan apa?
bagaimana membedakan itu korban rumah sakit dengan pejuang? Karena kan yang pejuangnya kan juga lagi dirawat di rumah sakit kan? Iya. Nah, itulah masalahnya. Tetapi makanya harus turun, harus disisir. Tadi malam sudah turun ya. Sebetulnya tank itu sudah ada di Gaza, sudah dari minggu lalu ya. Tetapi kan kemudian Amerika bilang jangan. Kenapa? Kenapa bilang jangan? Amerika sama Eropa bilang jangan. Karena korbannya ini tadi ya. 12 Amerika, 6 Prancis, 12 Jerman, 12 Amerika, 15 Argentina, 6 orang Prancis. Ya kan? Sepertiga dari yang disandera itu orang Amerika dan orang Eropa. Makanya mereka tidak mau kejahatan senjata, tetapi jangan operasi darat, jangan ground orlog, jangan perang darat, jangan. Karena bahaya sekali. Wah, bisa mati semua nih, sanderanya bisa mati semua. Ya tadi pagi sudah saya sampaikan tadi ya, tadi pagi saya dapat WhatsApp dari Haifa, siapa yang bisa bahasa Thailand dan Ibrani. Ya, dia cari. Saudara kalau ada bisa daftar sama saya ya saudara ya, kalau mau bisa Thailand Ibrani, aktif ya. Karena akan menjadi negosiator buat lepasin sandera ini saudara ya. Nah dicari ya yang bisa. Nah ini soalnya kan orang Thailandnya kemarin dipulangin semua. Ditarik sama orang Thailand kan pada pulang semua. Ya, ngeri ya. Jadi sandranya sama sekali belum dilepasin ya Paul ya? Belum. Pak Paul. Belum. Jahat banget ya, Jahat sadis. Masalahnya Itu bukan orang-orang orang. ini coba lihat ya, yang separuh, yang 101, 198 sandera, yang 101 orang ini bukan orang Israel loh. Ya, sadis Yang banget. 30 orang, yang dari, kan berarti kan sisa 97. 97 ini orang Israel. 30 dari 97 orang Israel adalah anak kecil. Balita. Ya, balita dan anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi Iya. kalau Indonesia masih mendukung ini, Indonesia bagian dari kebencian itu sebetulnya. Indonesia bagian dari Israel, kenapa 7.000 orang mati? Kalau itu Israel lebih kejam dong. 7.000 itu Hamas semua. Iya. Anak-anak Pak, iya tadi kan sudah dikasih tahu gambar videonya. Anak-anak pun ikut perang Hamas itu. Jadi semua orang di Hamas, semua orang di Gaza itu ya Hamas sebetulnya. Mereka ikut perang. Jadi sebetulnya ya ground orlog itu nggak ada ajar semua pun ya nggak masalah. Karena mereka ya Hamas, ya perang head to head. Orang sipilnya di Gaza itu ya Hamas. Angkat senjata. Masa mau didiemin? Itu masalahnya kan. Iya. Ya. Yes. Jadi masih disisir ya Pak Paul? Sisir. Ya pasti ya kemungkinan besar ya nggak selamat ya. Kemungkinan besar yang 198 ini kalau udah disisir begitu ya Hamas sudah kasih tahu bahwa 50 mati. Sandra ini yang 50 udah mati. Oh. Karena dibom sama Israel katanya. Ya terlalu mengada-ngada ya. Pak Paul, Ya, Bu Ros. ini Wahyu 7 ayat 5 sampai ayat 8. Kan katanya suku Israel itu sudah ada 10 yang hilang, tetapi yang dimateraikan itu ternyata tertulis di sini dari ke-12 suku itu ada semua. Artinya Iya, apa maksudnya? akan balik. Oh. Ya, Hilang itu maksudnya apa, Pak? ya hilang itu kan kenapa bisa hilang? Ya, kenapa bisa hilang? Karena kan dibuang sama Assyria kan, terus di replace. Dan waktu itu mereka menyembah dewa-dewa lain kan, orang-orang Israel yang 10 suku ini kan. Israel Samaria tadi. Nah, kemudian ciri khasnya di mana? Ciri khasnya adalah mereka berbahasa Ibrani, menyembah Yehova, dan mereka ada catatan-catatan yang lain. Gitu. Nanti akan ketemu. Wah, luar biasa ya. Akan ketemu. Pokoknya gini ya, 2000 tahun negara Israel hilang. Tanpa sengaja orang Kristen, walaupun membuat hukum bahwa tidak boleh pakai kultur Yahudi, festival apa segala macam, seakan-akan kan antisemitik dihabiskan kan orang Yahudi kan. Tapi mereka ini pegang kitabnya orang Yahudi loh.
2000 tahun loh. Kita ini pegang kitabnya orang Yahudi. Ya kan? Anda sadar nggak sadar, orang Kristen itu memegang sertifikat tanahnya orang Yahudi. Bukti otentik keberadaan orang Yahudi. Hari ini orang Yahudi berbicara ya bahasa yang sama yang ada di Alkitab. Yang kita pegang hari ini. Ya kan? Tanpa sadar. Contohnya apa, Pak? Loh kalau berkata Beresit bara Elohim et asamayim wa et haaretz, Kejadian 1 ayat 1, lah itu kan bahasa Yahudi kan, bahasa Ibrani kan. Iya. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, itu kan bahasa Ibrani kan. Bahasanya mereka kan. Shema. Bahasanya, orangnya. Lah mereka kan masih ngomong itu. Selama mereka di pembuangan, Yahudi ya, coba dari Askenas, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Asia, yang di Arab, ya, mereka berbahasa Arab, tapi mereka tetap menggunakan bahasa Ibrani loh. Ya kan? Mereka Contohnya, Pastor, apa mungkin seperti yang di Batak itu, apa itu yang permalim itu kan bahasanya nggak tahu, mirip. saya tidak tahu budaya Batak soalnya. Tapi bukan budaya, ada jadi itu begini dulu loh. sebelum. Gini, saya tidak bisa membandingkan kalau ditanya, saya nggak tahu budaya Batak soalnya. Jadi begini nih. Hari ini orang Yahudi ya, tadi nih, ingat nggak contoh saya sepele ya, si Benyamin Netanyahu bilang ya, anahnu bemilik hamah. Anahnu itu artinya apa? Kami, kita. Itu ada di Alkitab, kami. Anahnu itu kami. Kalau aku anoki. Itu sama kan bahasanya anahnu, ada di Alkitab. Bemilik hamah, lechem, perang, ada di Alkitab, lechem, perang. Ya kan? Nama-namanya Benyamin Netanyahu. Nama-nama mereka, nama-nama yang dari Alkitab. Simon Peres. Oh, zaman dulu Pak gimana? Semua nama-nama Yahudi dari dulu selalu urut. Bahkan mereka bisa ngurutkan namanya mereka sampai ke Adam. Semua orang Yahudi. Itu kan bukti. Jadi kalau contohnya apa ya, itu contoh udah jelas. Jadi contohnya apa, saya malah bingung kalau ditanya contohnya apa. Mereka kan ngomongnya, yang mereka ngomong itu bahasa Yahudi. Bahasa yang ada di Alkitab kita. Bahasa aslinya. Ya kan? Jadi kalau tanya contohnya apa ya, saya malah bingung. Contohnya buktikan bahwa saya laki-laki, lah saya bingung. Saya punya titik gitu kan. Buktinya apa kamu punya titik? Udah tak buka kan begitu kan. Susah. Itu contohnya bingung ya. Saya bingung, buktinya apa kamu laki-laki? Itu kan contoh pertanyaan yang sulit. Kalian semua tahu saya laki-laki. Buktinya apa ya laki-laki? Itu kan contoh yang susah itu kan. Ya sudah jelas saya laki-laki. Nah, itu sudah jelas ya. Dan itu sama, orang Yahudi berbahasa Yahudi. Contohnya mana? Ya bingung saya, orang Yahudi berbahasa Yahudi. Berbahasa yang ada di Alkitab kita. Alkitab kita ini aslinya bahasa Yahudi. Bahasanya mereka. Contohnya mana? Bingung saya, contohnya mana? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Nggak ngerti saya, nggak ngerti pertanyaannya. Contohnya mana? Contohnya mereka berbahasa Ibrani. Contohnya mana? Ya itu tadi, Benyamin, namanya Benyamin. Ya kan? Namanya juga Benyamin. Dan dia berkata dalam bahasanya mereka, ya, anahnu, bemilik hamah. Jelas kan itu kan? Anahnu. Ya dia bilang kan anahnu. Ya, yang ngomong dengan bahasa yang ada di dalam Alkitab kita. Hanya gramatikalnya sedikit berbeda, karena itu kan kuno banget. Jadi itu kan bicara bahasa yang baru, tapi sama, ya kan? Gitu. Oke? Ya, cukup ya. Hari ini pas kita hari ini agak kelamaan ya. Kita hari ini 4 jam jadinya ya. Oke, kalau itu kita akan segera tutup ya. Jadi saudara tahu pesannya apa? Ya, pesannya adalah ini adalah perang ya antara cinta dan kebencian. Perang yang membela cinta, membela anak dan keluarganya. Membela supaya ada manusia bisa hidup berdampingan. Bukan perang yang untuk menguasai wilayahnya orang lain. Ya. Kalau kita lihat justru orang-orang Palestina inilah yang menjajah orang Yahudi, Saudara. Ya. Sebenarnya mereka yang menjajah orang Yahudi, orang-orang Arab ini. Tapi ini ada perang supaya seluruh dunia bisa hidup berdampingan. Sementara orang-orang Hamas ini
adalah perang karena kebencian mereka. Ya, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai seluruh orang Islam membunuh orang Yahudi. Itu dasar perangnya. Ya, kebencian. Lalu semua orang bau-bau Yahudi udah dibenci. Udah benci pokoknya. Bau-bau Yahudi. Antisemitik. Ya, orang Eropa mengenal antisemitik ini dan sudah bertobat. Orang Amerika kenal, ya, tetapi orang-orang Islam yang di Eropa dan di Amerika, ya mereka benci. Mereka menyebarkan kebencian itu kemana-mana, bahkan kebencian itu menghasilkan propaganda dusta, penyangkalan demi penyangkalan, dengan fakta-fakta yang sudah amat jelas. Anda kalau lihat presentasi saya hari ini, Anda dengan mudahnya dapat akses. Nah, walaupun Anda nggak bisa urut seperti saya tentunya, tapi kalau Anda melihat, ini sangat jelas sekali. Ya, ini sangat jelas sekali presentasi ini, short brief Israel ini, story ini. Ya, semua urut-urutannya amat sangat jelas. Anda siapa yang bisa menyangkal? Nggak bisa, saudara. Ini terjadi. Yang bisa Anda cuma potong sebagian, lalu hanya disebut digede-gedein yang Israel membunuh 7.000. Nah, itu harus yang lainnya diabaikan. Misalnya yang Anda dengar beritanya cuma Israel membunuh 7.000 orang Palestina. Udah. Kejam. Anda tidak lihat dari awal semua keseluruhan cerita ini, saudara. Ya. Anda tidak melihat betapa murah hatinya orang-orang Yahudi ini. Ya. Anda nonton, nanti saya akan tampilkan videonya Arnold Schwarzenegger saya. Mudah-mudahan bisa saya terjemahkan. Belum saya ini. Arnold itu bapaknya adalah anggota Nazi, saudara ya, tentara Nazi. Bapaknya, Arnold Schwarzenegger itu ya, dia bilang, makanya semangat anti-Yahudi itu adalah sebuah kekonyolan, kebodohan, kebiadaban. Oke, kita tutup dalam doa. Mungkin ada satu lagi. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.